warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, selalu sehat dan ceria dan jangan lupa bahagia. Luar biasa. Sip. Ya. Ibu, Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi mohon maaf Ibu, mohon izinnya dan mohon minta waktu sebentar. Barang 15 sampai 20 menit ya. Karena kami ada tugas terkait dengan calon kami Kabupaten Banyumas mencari atau menggali atau mencari informasi tentang bagaimana pimpinan di satu sekolahan mengambil satu keputusan terkait dengan kasus-kasus yang muncul ya, kasus-kasus yang muncul, kasus masalah berarti ya. iya, di mana kasus-kasus itu masih kategori dilema etika atau rujukan moral. Nah, kalau kasus dilema etika itu kan lebih kepada satu situasi di mana kasus itu memilih antara benar dan benar, betul. Itu kalau yang dilema etika. Nah, kalau yang rujukan moral itu ada situasi di mana memilih antara sesuatu yang benar dan yang salah. Nah, mohon maaf Ibu, terkait dengan tugas kami itu nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan terkait dengan kasus-kasus tadi yang saya sampaikan. Nah, ada yang pertama, pertanyaan pertama adalah bagaimana Ibu selaku kepala sekolah itu mengidentifikasi bahwa kasus itu masuk dalam kasus dilema etika atau kasus rujukan moral. Memang kepala sekolah tugasnya mengambil keputusan ya. Iya, mengambil keputusan, tapi di sini ada hal-hal yang terkait dengan masalah lebih kepada dunia kependidikan ya, baik itu di lingkungan warga belajarnya, baik itu bagaimana masalah di tingkat guru dengan guru atau guru secara pribadi atau penanganan terhadap siswa. Yang jelas ketika ada masalah kemudian itu kita dihadapkan ya, biasanya kalau masalah-masalah sudah sampai tingkat kepala sekolah harus bertindak, itu adalah ketika masalah itu istilahnya adalah kita harus memilih satu penyelesaian yang istilahnya dilema bahasa milenialnya galau. Tapi nggak ada galau etika ya. Ya, dilema, maka di situ dihadapkan oleh satu pilihan yang sulit, di mana itu dihadapkan pada solusi yang dua-duanya itu mungkin mempunyai nilai kelebihan atau kekurangan, sehingga saya mengidentifikasinya ketika misalkan mendapatkan laporan ada suatu kasus, ya saya akan mengkaji dulu ini masalah ini punya solusi apa, punya penyelesaian apa, kemudian saya timbang-timbang terhadap berbagai kepentingan ya, karena bagaimanapun penyelesaian solusi itu kasuistis, tetapi penyelesaian ini jangan sampai membawa dampak, sehingga saya lebih suka saya tinjau dulu, kemudian objeknya siapa, subjeknya siapa, kasusnya apa, kemudian sama-sama kita cari penyelesaian. Nah, sehingga ketika memutuskan, insya Allah itu adalah keputusan yang terbaik, solusi yang terbaik gitu. Jadi saya lebih menilai apakah ini ada istilahnya solusi-solusi lain. Nah, jadi ada beberapa solusi yang mungkin kalau kita putuskan A punya dampak apa, punya dampak apa bersama dengan tim. Berarti kalau boleh saya simpulkan, untuk mengidentifikasi oh ini kasus masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral, itu berarti Ibu melihat dulu laporannya ya? Iya, melihat dulu laporannya. Terus kemudian dikaji sendiri. Betul. Terus setelah itu ditimbang-timbang, terus kemudian melihat subjeknya siapa, objeknya siapa, kasusnya seperti apa. Betul. Karena bagaimanapun kita satu lembaga pendidikan
yang misalnya kita punya regulasi, kita punya aturan, dan itu juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai kita menabrak regulasi yang ada, tetapi tetap itu harus kita mencari solusi yang terbaik. Yang selanjutnya adalah bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kepentingan. Ya itu dia, bahwa itu kasuistis. Tiap kasus itu kan kasuistis, sehingga kasus yang sama dilakukan oleh objek yang berbeda, mestinya harusnya kita mempertimbangkan sesuatu yang lain. Sehingga kalau misalkan itu, saya selalu bahwa bagaimanapun di SMA ini, setiap satuan pendidikan saya adalah pimpinannya, tetapi bagaimanapun saya harus melibatkan tim saya, apalagi di satuan pendidikan yang tingkat SMA. Ya biasanya kasus-kasus itu lebih pada, alhamdulillah, bukan personel guru dan karyawannya, tetapi lebih kepada bagaimana penyelesaian kepada masalah-masalah kepada peserta didik. Sehingga saya selalu melibatkan tim saya, terutama wakakesiswaan, tim kesiswaan, untuk mencari solusi yang terbaik. Bahkan kadang-kadang kalau itu diperlukan, kita harus mengundang orang tua, ya. Kenapa? Sebagai partner kita itu adalah orang tua, untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu. Berarti ketika ada permasalahan yang muncul, itu tidak langsung sendirian, mungkin seperti itu ya? Atau Tidak. mungkin berdasarkan kasusnya juga ya? Betul, berdasarkan kasusnya. Bahkan kalau bisa dikatakan sebuah kasus yang sudah sampai kepada tingkat kepala sekolah, itu berarti saya percaya tim BK, wali kelas, guru-guru, tim kesiswaan itu sudah bekerja, sehingga kita kumpulkan segala informasi. Selanjutnya Ibu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh ibu selalu di sekolah ini? Ya, langkah-langkahnya mesti tadi sudah saya katakan, ini lebih banyak itu kasus-kasus dilema etika itu adalah karena kita regulasinya juga ada regulasi, itu lebih banyak kepada penanganan siswa. Ya, penanganan siswa itu juga pasti saya tadi sudah mengatakan bahwa tim, sehingga saya percaya misalkan ada satu kasus yang sampai ke saya, itu yang harus diselesaikan itu sudah melewati tahapan-tahapan, sehingga saya selalu mencari informasi yang pertama dari guru yang bersangkutan, ya, kemudian wali kelas dengan tim BK, apa yang sudah dilakukan, gitu loh. Apa yang sudah dilakukan itu untuk sebagai pertimbangan saya untuk memutuskan kasus yang ada. Jadi saya selalu mengkaji dulu. Kenapa? Karena ya pasti itu sudah melalui proses-proses yang saya percaya ketika peserta didik itu punya masalah, dia lebih bisa mengungkapkan kepada guru-guru yang dia percaya. Nah, kenapa? Karena berhadapan dengan pimpinan itu bukan barang mudah, sehingga tapi bagaimanapun di satuan pendidikan sayalah yang mengambil keputusan, sehingga walaupun nanti misalkan ada permasalahan itu, gurunya itu ingin penanganan seperti ini, BK-nya seperti ini, nah keputusan itu menerima atau apa yang ada itu datang dari saya dengan pertimbangan, sudah melalui pertimbangan yang masak-masak dengan orang tua dan bisa. Jadi memang secara prosedur dilakukan di bawah dulu kan? Iya, saya dari atas sudah tinggal decision maker-nya. Betul, karena memang fungsinya kan yang memutuskan itu memang kepala sekolah, tapi jangan sampai keputusan yang saya ambil itu berakibat yang panjang, berakibat hukum atau seperti apa. Terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap oleh Ibu itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Karena istilahnya kita itu adalah orang tua kedua. Maka komunikasi terhadap
terhadap orang tua, terhadap masyarakat itu yang paling penting. Jangan sampai mengambil suatu keputusan itu kemudian berimbas pada yang lain-lain, sepertinya ada pelaporan, ada ketidakikhlasan. Maka yang paling seberat apapun sejauh ini, alhamdulillah, kalau ada komunikasi dengan subjek yang bersangkutan, itu insya Allah tidak membawa dampak apa-apa dan ada saling pengertian bahwa semuanya ikhlas untuk keputusan yang sudah kita ambil. Jadi intinya komunikasi. Komunikasi di mana-mana sangat penting. Selanjutnya Ibu, ada kan tantangan-tantangan dalam menghadapi dalam mengambil keputusan yang berada pada kasus-kasus pidana etika? Tantangannya ada? Tantangannya jelas, satu masalah dihadapi oleh banyak orang, menerima masukan dari banyak orang, berarti dari banyak pikiran. Nah, pasti dia punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, itu sehingga memutuskan sesuatu dari masukan-masukan yang ada, itu tantangan terbesarnya. Apalagi sekarang di zaman yang istilahnya ini kita berada di situasi yang istilahnya peralihan ya. Contohnya saja habis PJJ yang seperti ini, anak atau kemudian mengalami misalnya dulu ya, misalkan ini bagaimana kalau kita ngambil keputusan saya ambil PJJ tapi tidak tahu regulasi-regulasinya yang ada. Jadi yang itu tantangannya adalah makin majunya komunikasi, makin cepatnya informasi. Nah, itu membuat makin banyak orang pintar, makin banyak pendapat. Nah, akhirnya bingung lah. Nah, maka saya kembali lagi datang dari bawah, saya minta saran dari bawah juga bagaimana keputusan terbaik. Jadi majunya informasi yang demikian derasnya itu membuat banyak sekali solusi yang bisa diambil. Berarti bisa dikatakan perkembangan teknologi yang perkembangan cepat. Teknologi ya. Di sisi lain juga itu menjadi tantangan. Contoh, kalau misalkan kita mau mengambil masyarakat sekarang pinter, dia akan membandingkan di sini di sini nih, padahal sosiokulturalnya itu berbeda. Jadi sering membandingkan dengan kok di sekolah lain seperti ini. Nah, itu informasi yang deras itu yang kita harus mengakainya subjek sosiokulturalnya, bahwa kita SMA Negeri 1 Pati Praja ya punya sosiokultural yang berbeda dengan istilahnya yang pinggiran dengan yang kota gitu. Jadi itu majunya informasi yang demikian cepat justru menjadi tantangan, sehingga hati-hati mengambil keputusan karena masyarakat sekarang cerdas. Nah, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana? Ya, ketika ada kasus-kasus itu saya selalu memantau, artinya mengontrol. Saya mengontrol sejauh mana penyelesaian itu sudah ditangani oleh teman-teman saya yang dari bawah, sehingga secara rutin ya saya misalkan kalau ada seperti ini ya saya terus mencatat, nanti saya bertanya kepada sudah sejauh mana gitu. Nah, itu yang saya lakukan, sehingga ya insya Allah dengan seperti itu saya memberi kepercayaan kepada teman. Teman bisa bekerja tanpa ada tekanan dari saya, tetapi saya selalu mengontrol sampai sejauh mana sudah menangani. Berarti intinya tidak ada jadwal yang paten istilahnya. Tidak, gitu ya? Saya tidak ada. Apakah Ibu langsung mengambil atau menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki target-target tertentu atau agenda-agenda tertentu untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, ketika ada permasalahan, saya memang langsung menangani dan langsung meminta bantuan kepada teman-teman untuk menyelesaikannya. Contohnya ya kita tahu bahwa regulasinya semua anak berhak sekolah. Nah, tetapi ketika ada regulasi anak rawan
putus sekolah. Nah itu kebiasaan apa sih, sesuatu yang saya hadapi ini adalah ketika kita harus tetap melayani anak-anak untuk usia ini tidak boleh putus sekolah, tetapi justru di situ setiap anak mengalami permasalahan sendiri-sendiri. Nah ketika ada regulasi bahwa contohnya saja anak yang hamil gitu, karena itu maka kita harus tetap ada regulasi bahwa tidak boleh, tidak boleh. Tetapi bagaimana kita juga memberikan dampak, kita tidak boleh mengeluarkan anak tersebut. Kenapa? Karena jangan sampai ada anak putus sekolah. Tetapi bagaimanapun ada teman-temannya yang harus kita lindungi, kita berikan pembelajaran. Nah makanya saya selalu mengajak nak atau orang tuanya ini bagaimana penyelesaiannya. Kita nggak boleh langsung ini nanti mau malu, jangan itu. Kenapa? Karena anak itu tetap butuh pendidikan, sehingga saya malah bekerja sama dengan mungkin pihak luar ya, seperti pendidikan kesetaraan, sambil saya melaporkan kepada atasan saya. Kenapa? Karena jangan sampai menimbulkan kasus hukum atau kasus yang lebih buruk lagi di masyarakat. Itu adalah salah satu contoh adalah dilema etika, bahwa ada anak yang mungkin karena sesuatu dan lain hal dia harus bekerja memenuhi, sementara dia juga ini maka dia memilih PJJ, padahal sekarang sudah tidak. Bagaimana memberikan pendekatan bahwa anak itu jangan sampai anak putus. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus yang membantu jelas teman-teman saya yang intens perhatian sama peserta didiknya, kemudian juga bantuan dari masyarakat bahwa kita Tripusat Pendidikan selain kita atas nama pemerintah kita adalah pilar-pilarnya masyarakat. Nah masyarakat dengan orang tua. Jadi sejauh ini saya merasa bahwa komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Jadi selain guru, sebagai mitra kerja, itu masyarakat orang tua itu juga menjadi mitra kerja yang membantu ketika ada permasalahan yang betul itu. Selain faktor-faktor, berarti yang paling utama adalah faktor komunikasi. Iya betul, komunikasi. Selalu bahwa saya selalu minta kepada teman-teman bahwa yang terpenting itu adalah kerjasama, sehingga dari kerjasama itu ketika kita mengatakan sesuatu datangnya ada dari masalah itu karena sebetulnya kita punya niat baik untuk menyelesaikan. Berarti komunikasi, betul, kerjasama, kolaborasi. Betul. Oke Bu, terima kasih. Nah, dari semua hal yang disampaikan oleh kita pembelajaran apa itu yang dapat dipetik dari pengalaman ibu sendiri mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajarannya bahwa saya selalu mengajak teman-teman untuk bisa berkomunikasi dengan lancar, kemudian kerjasama, sehingga dengan itu apapun insya Allah tidak akan ada masalah yang terlalu besar, tidak akan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya pasti bisa diselesaikan. Apalagi kita tingkat SMA dengan anak-anak yang luar biasa kritis, anak-anak yang sudah tidak bisa lagi dilarang jangan, tetapi ajak anak-anak kita untuk berpikir bertanggung jawab, mandiri, sehingga pelajarannya dengan itu semua maka kita bisa mencapai menguatkan karakter mereka untuk jujur, mandiri, bekerja sama. Itu walaupun kita di sekolah desa, tetapi insya Allah dengan kepercayaan yang kita berikan anak-anak menjadi lebih mandiri. Lebih mandiri itu yang kita harapkan kan, penguatan karakter profil pelajar Pancasila.
Terima kasih Ibu, luar biasa. Jadi- Nggak terasa ini waktunya sudah cukup Oh gitu ya, oh ya. 20 Oke, menitan. alhamdulillah. Tapi alhamdulillah semua pertanyaan sudah kami sampaikan dan sudah dijawab dengan Ya. luar biasa. Mhm. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ibu Sama-sama. atas informasinya, atas pengalamannya, Mhm. atas segalanya. Ya. Ya. Mungkin mudah-mudahan saya berharap itu bisa bermanfaat buat saya, terutama saya tadi bisa bermanfaat secara umum untuk murid-murid kami di sekolah kami dan bisa bermanfaat untuk bersama. Amin. Sehingga juga apa sih? Jangan pernah takut menghadapi suatu masalah. Karena masalah pasti akan ada, tapi bagaimana? Jangan lari dari masalah, tapi selesaikan secara solutif. Kesimpulannya Oke. berarti selalu ada masalah Selalu ada masalah. yang bisa terselesaikan. Tidak pernah ada masalah yang tidak bisa Tidak bisa diselesaikan. Tapi bagaimana kita mengambil solusi yang membawa kebermanfaatan buat semua pihak. Jadi terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga Oke. bermanfaat dan Amin. sekali lagi mohon maaf bila bermanfaat. Oke, sukses terus. Oke. Selalu belajar. Selalu belajar. Bahwa saya sebagai pimpinan juga saya belajar. Jadi yang penting anak jangan pernah takut untuk belajar. Walaupun itu dari seorang anak kecil pun. Kasih, Ya, Bu. oke. Terima kasih, sukses terus. Ya, oke. Oke. Mandiri, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ali, mohon maaf. Saya dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Untuk saat ini kita sedang bertugas untuk mencari atau menggali informasi terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah, khususnya terkait dengan penyelesaian oleh pimpinan. Sehingga jadi mohon maaf kali ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kami ingin memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab dengan apa adanya. Iya. Oke, Bapak. Jadi nanti sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan dan informasi dari Bapak akan bermanfaat bagi saya, akan bermanfaat bagi sekolah kami dan bermanfaat bagi pendidikan di wilayah. Begitu Bapak, langsung saja ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait selama ini bagaimana menurut Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral. Ya, terima kasih Pak Sugeng. CGP Angkatan 5 ya, angkatan dari SMA Negeri 1 Barikas. Oke, kebetulan juga saya Bapak Satu Pro dari SMA Kepala Sekolah SMA Negeri Barikas. Nah, terkait dengan masalah identifikasi, yang jelas kita juga mengidentifikasi terkait dengan tadi kejutan moral dan dilema etika ya. Dilema etika. Yang jelas kalau kita mengidentifikasi ya kita harus kembali dulu pada apa itu kejutan moral tadi yang dilema etika ya. Mengidentifikasi pasukan seperti itu. Kalau kejutan moral itu kan benar salah ya, benar salah. Tapi kalau dilema etika benar lawan benar ya, benar lawan benar, kemudian itu penilaian baik semua lah. Nah ya kita mengidentifikasinya kan dari semua kasus awal, apakah itu tadi prinsip dari tadi apakah benar salah apa benar, jadi itu dari situ kita identifikasikan itu. Berarti memang ketika ada permasalahan yang muncul ini tentu tidak langsung diputuskan. Iya, tidak, sebenarnya tidak. Artinya dari ada proses. Iya, ada prosesnya, dari kita identifikasi dulu. Oh, ini masuk kategori
kejutan moral atau yang tadi tidak dilema etika tadi ya seperti itu. Baru nanti kita akan ada langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Terus selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terima kasih Pak Sugeng. Kalau di SMA 4 Purwokerto itu kalau pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ya, dilema etika itu ya kita melibatkan tim manajemen sekolah itu terdiri dari KPU, dari Waka, TK, kadang juga wali kelas. Itu jadi tim manajemen yang utama gitu. Kalau kita kadang-kadang juga kita melibatkan dari komite juga yang perwakilan kalau itu dimungkinkan seperti itu. Jadi untuk mengambil seperti itu. Itu termasuk terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, ya seperti itu. Jadi kalau yang utama itu biasanya kita pada pasca dengan karena itu kan kompleks ya biasanya. Kalau yang mudah tadi kan di kejutan moral ya. Kalau ini kompleks kan itu kan kita tidak semata-mata kepala sekolah langsung ambil judge diputuskan. Nah, tapi kita juga minimal dengan tim manajemen dari kepala sekolah, KPU dan presentasi para waka tim manajemen tadi. Berarti tidak semua yang perwakilan. Ya. Artinya melihat situasi dan permasalahan yang muncul. Tapi kadang-kadang juga kan nanti untuk yang sifatnya mungkin itu juga akan melibatkan dengan semua bapak ibu bisa. Tapi kan sementara biasanya kita pakai yang tim manajemen. Step pertamanya itu kalau yang kompleks. Dari unsur pimpinan terus turun ke bawah. Iya, betul itu. Terus selanjutnya Bapak terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Ardi lakukan selama ini ketika ada permasalahan yang muncul? Ya, langkah-langkahnya sebenarnya itu kan banyak ya. Yang jelas kita kan yang jelas mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung itu apa saja sih, apakah masuk pada kategori moral apa dilematika, kemudian baru diuji kan. Diuji pun kan juga harus macam-macam kan. Mengajukan kalau kita secara teoritis itu kan bisa diuji melalui uji setelah identifikasi kan kita mengumpulkan fakta dulu lah ya. Identifikasi, mengumpulkan fakta-fakta sebenarnya apa sih kejadian sebenarnya, bagaimana sih kasusnya apa sih, misalnya seperti itu. Fakta-fakta, identifikasi, fakta, terus baru diuji. Nah diuji kan macam-macam kan, kalau mungkin bisa jadi uji legal, regulasi, intuisi, publikasi dan panutan itu baru diuji ya. Nah, setelah diuji nanti kan secara prosedur kan juga pengujian terhadap apakah itu mengandung kebenaran apa dengan benar tadi ya kalau dilematika ya. Bisa juga dengan prinsip resolusi, opsi dilema, investigasi opsi dilema atau buat keputusan, bahkan baru buat keputusan tadi ya, buat keputusan, setelah keputusan baru kita refleksikan. Itu kalau secara teori memang cukup panjang ya, juga prosedurnya seperti itu. Moga-moga ini memang kita laksanakan walaupun mungkin sedikit, tapi minimal bahwa nanti keputusan itu memang tepat sasaran. Seperti itu dilakukan seperti itu. Jadi artinya mungkin kalau saya bisa garis bawahi langkah-langkah atau prosedur yang Pak Adi lakukan itu tentu melihat atau menganalisis dulu ya permasalahan ini perlu diselesaikan sendiri mungkin atau perlu diselesaikan dengan unsur pimpinan dan sebagainya. Artinya itu dengan langkah seperti itu termasuk uji uji legal dan sebagainya. Nah, dari langkah-langkah atau mungkin strategi yang sudah Pak Ardi lakukan selama ini, itu hal-hal apa saja Pak yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Iya, jadi sebenarnya ada 3 prinsip ya. Apakah yang pertama itu kita berprinsip bahwa kita lihat hasil akhirnya,
hasil akhirnya nanti bagaimana. Seperti itu. Hasil akhirnya berpikir kira-kira prinsipnya hasil akhirnya nanti bagaimana setelah kita putuskan nanti hasil akhirnya gimana sih. Kemudian yang kedua tentang berkaitan dengan peraturan atau regulasi, pas nggak, benar nggak dengan regulasi. Terus kemudian yang ketiga bisa dengan apakah ini juga berbasis juga ada kepedulian terhadap kasus-kasus tadi kita gitu, misalnya seperti itu. Jadi ada 3 prinsip itu ya. Sebenarnya kita harus lihat hasil akhirnya, kita lihat harus regulasinya, peraturannya, kepedulian kita bagaimana gitu, rasa peduli kita terhadap penyelesaian kasus-kasus apabila ada kasus seperti itu. Jadi mungkin 3 prinsip utama itu. Dari 3 prinsip yang tadi Pak Nadi sampaikan, selama ini ada nggak Pak muncul atau ada nggak selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Pasti ada. Jadi ketika ada 3 prinsip tadi, dilema etika kan memang prinsip dari dilema etika tadi kan kebajikan, maksudnya benar, sama-sama benar lah ya, sama-sama benar. Nah, tantangan yang utama itu kalau menurut saya itu adalah tadi puas dan tidak puasnya atas keputusan tersebut ya. Tantangan yang paling besar seperti itu. Kadang-kadang kita sudah memutuskan A ya, atau kemudian pasti B nggak akan puas itu. Ya. Tapi kan tetap harus kita putuskan. Itulah yang terbaik seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita nanti menyampaikan saja terhadap hasil keputusan ini dengan yang terbaik tadi, dengan ini, dengan baik terhadap kasus-kasus yang ada, misalnya seperti itu. Jadi tapi dari sekian banyak tantangan dari tantangan tadi yang ada hal-hal lain nggak Pak? Apa saja yang mungkin selama ini menjadi tantangan di luar kita itu ada lagi? Ya tadi selain puas dan tidak puas, suka tidak suka, seperti itu. Terus kemudian adil tidak adil. Kadang-kadang kita sama-sama baik, tapi mungkin dianggap orang kan tidak adil. Gitu. Artinya pasti ada yang pihak lain. Pihak lain yang mungkin tidak bisa menerima. Tapi ya tetap kita putuskan. Karena memang mungkin kalau dalam dulunya kita kan mengenal dilema ya, dan sekarang dilema etika ya. Dilema itu kan memang tetap harus kita putuskan, entah itu apakah untuk kebijakan, entah itu menyelesaikan kasus-kasus di sekolah dan sebagainya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadwal tertentu tidak. Kalau jadwal itu tergantung pada kasusnya. Artinya mengalir saja. Iya, mengalir saja. Kalau tadi misalnya kalau rujukan tadi, kalau yang sifatnya mudah, ya cepat aja kita putuskan. Tapi kalau misalnya kompleks, otomatis kan walaupun kalau kita misalnya jadwal tertentu setiap hari Senin, padahal kasusnya keluarnya hari Selasa. Apakah nunggu lagi hari Senin? Tidak mungkin. Berarti tidak. Ya insidental. Jadi insidental. Kemudian pas waktu misalkan kasusnya hari Selasa misalkan atau Senin, ya mungkin bisa Senin itu juga atau bisa Selasa, tergantung tadi karena kompleks itu kita melibatkan tim manajemen ya seperti itu. Artinya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ya, atau memiliki sebuah jadwal yang tadi saya sebutkan tadi untuk menyelesaikannya, misalkan begini Pak, hari Senin misalkan muncul permasalahan itu, dari situ berangkat dari situ di jadwal ya ada targetnya atau bagaimana? Kalau yang jelas kalau seperti itu kita kan juga di sekolah kan tidak mungkin langsung misalkan ada kasus hari Senin terus hari Senin harus sudah selesai. Bisa jadi ada waktu untuk dipikirkan, maka kan kita kan mungkin jadwalnya hari Selasa, maka kan kadang-kadang tadi jadwal khusus tidak ada, tapi kan melihat situasi dan kondisi. Kalau memang harus diselesaikan kompleks itu hari Senin, ya nggak apa tidak pas waktu itu juga. Jadi jadwalnya luas lah. Berarti kan tidak baku ya Pak? Tidak. Artinya bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak diterapkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan? Ya kalau prosedurnya ya biasanya kita tetap, karena di SMA 4 itu kan kita mengutamakan ini, saya sudah dari awal tahun di sini ya.
itu ada yaitu tadi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Penting sekali itu. Jadi kalau kita ada permasalahan 3K ini, kami kalau mengatakan 3K seperti itu, baik dari KPU-nya, PLT-nya, dari wakanya, dari BK, kualitas. Karena kita juga bahkan juga komite. Ya. Kalau kita membutuhkan komite, kalau cukup tim manajemen saja atau perwakilan guru, dapat tidak. Seperti itu. Artinya kan tidak semua kasus terekspos. Iya, tergantung juga dari kasusnya itu apakah perlu ya juga tergantung pada kasusnya, apakah semua dilibatkan atau tidak. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tadi faktor-faktor yang membantu itu tadi bahwa kita di sini itu memberikan semacam keterbukaan manajemen. Tadi saya mengatakan 3K itu penting sekali, Pak. Ya, jadi komunikasi, ada koordinasi, ada kolaborasi. Ketika ada suatu masalah, ya kita komunikasikan, kita koordinasikan, kita kerjasama dengan siapa ya, pihak-pihak yang ada masalah tersebut. Yang ujung-ujungnya nanti kan dengan kepala sekolah. Tetap kalau masih bisa diselesaikan di tingkat wali kelas, ya wali kelas. Kalau tidak bisa ke tingkat siswa. Kalau enggak, ya dengan guru BK. Baru nanti kalau tidak sama seperti di BK kan ada yang untuk di kasus kan. Nah seperti itu kan tahap-tahapnya kan membutuhkan tahapan kan dari awal sampai terakhir seperti itu di kasus. Ya seperti itu. Jadi dia 3K itu penting. 3K itu menjadi satu kunci dalam arti bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya tadi yang pertama itu terkait dengan masalah langkah-langkah dalam penyelesaian tadi, itu yang pertama itu kita ikuti saja langkah-langkah tadi ada 9 beberapa itu pertama itu. Kemudian yang kedua pengujian itu penting sebenarnya ya, pengujian penting. Tadi masalah uji macam-macam tadi ya, pengujian paradigma benar lawan benar tadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tadi hasil akhir tadi, 3 prinsip penyelesaian tadi yang bisa diterima tadi terkait dengan masa hasil akhirnya. Akhirnya nanti apa dipikirkan, ujung-ujung kita beras memutuskan tapi hasil akhirnya dulu susah. Kemudian juga terkait dengan masalah tadi regulasi peraturan prinsip peraturan tadi dan kepedulian, rasa peduli itu penting sekali. Kepedulian ketika kita dari kepala sekolah ada masalah, oke, kita peduli. Kemudian hasil ketika regulasinya bagaimana, aturan bagaimana. Kemudian yang ketiga itu tadi terkait dengan masalah hasil akhir itu juga dipikirkan. Jadi kita tidak seperti apa tadi mengatakan cepat memutuskan, tapi hasilnya juga tidak pas, tidak baik dan kurang tepat. Yang juga seperti itu. Berarti kan memang harus bijaksana sekali ya Pak ketika mengambil satu keputusan. Karena jangan sampai ada pihak-pihak yang akhirnya malah yang menjadi korban justru akhirnya terdirugikan, malah justru yang dalam tanda kutip yang harusnya ini malah jadi artinya ada posisi tengah, win solution. Jadi sama-sama terakomodir ini seperti itu ya Pak. Karena untuk semuanya sama tidak mungkin. Jadi yang penting pada prinsipnya adalah dengan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi itu diharapkan mampu mengakomodir semua kepentingan atau masalah-masalah. Jadi Pak Ade luar biasa, ini tak terasa kita sudah cukup lama dan yang sudah semua pertanyaan sudah terjawab ya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas informasinya, atas pengalamannya Bapak menjadi kepala sekolah.
yang mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kami. Jamin amin. Selamat dan sukses juga ya. Amin. Dan SMA 1 Pati Raja ini. Gitu Bapak, terima kasih, kami mohon diri setelah ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.